Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kehariban kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan segenap pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan saat ini mari kita mengkaji sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ikhlas. Yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal itu disertai dengan niat. Jadi setiap amal, sahnya amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala amal perbuatan itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya seseorang karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, maka dia akan dapatkan dunia itu. Aw imratin yankiha, atau dia berhijrah untuk mendapatkan perempuan atau mendapatkan istri, maka dia akan menikah dengan perempuan tersebut. Fa hijratu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya seorang tergantung niat apa yang dihijrah itu. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah ke Madinah, maka para sahabat itu antusias sekali untuk berhijrah dan berbagai macam niat. Ada yang ingin membuka usaha karena di sana peluang usaha bagus. Ada yang untuk mendapatkan harta, ada yang ingin mendapatkan istri, segala macam. Sehingga Nabi SAW yaitu meluruskan niatnya tersebut, sehingga wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang itu mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Maka niat ini sangat penting dalam kehidupan. Ada satu cerita yang berkaitan dengan niat ini. Kama hukiya an akhwaini kana ahadu ma'abidan wal akharu asiyan. Diceritakan ada dua orang bersaudara, yang satu di antara keduanya ahli ibadah, kemudian yang satunya lagi ahli maksiat. Jadi ada dua orang dua bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Mereka tinggal dalam satu rumah. Cuma yang satu di lantai atas, yang satu di lantai bawah. Jadi yang ahli ibadat ini dia tinggal di lantai atas. Kemudian yang ahli maksiat tinggal di lantai bawah. Faja iblis yauman ilal abid wa qala lahu. Kemudian datang pada suatu hari iblis datang menggoda kepada yang ahli ibadat ini. Ujar iblis, wahai fulan, Daya'ta umraka fi hasri nafsika. Engkau telah menyia-nyiakan umur engkau ini
hanya untuk membatasi daripada diri engkau. Engkau paksakan diri untuk beribadah segala macam. Watti'abi badanika, dan engkau bikin capek badan kamu. Fa'atlik nafsaka fi syahwatika, biarkan hawa nafsu kamu itu, biarkan diri kamu untuk mengikuti hawa nafsu. Ya, sekali-kalilah kata iblis kamu bikin maksiat juga, seperti apa saudaranya di bawah itu, dia bikin apa, pesta-pesta segala macam, dia bikin apa, mabuk segala macam. Nanti setelah itu kamu bertobat, kata iblis. Faqala fi nafsih, lalu yang ahli ibadat dia mengata dalam dirinya, dalam hatinya, la'ali anzilu ila akhi. Ya, saya nanti ingin akan juga turun ikut serta saudaraku di asfalidar yang ada di bawah. Saya ikut juga, Pak. Ya, bersenang-senang dengan dia segala macam. Wa faqahu wa ubikahu ala ma huwa bih, dan aku akan mengikuti atas apa yang dia kerjakan itu. Minal lazat, daripada ya, berlezat-lezat, berpesta pora segala macam. Sum'atub, kemudian aku bertobat. Nah, ringkasnya dia ingin ikut serta dengan saudaranya yang ada di bawah untuk ikut bermaksiat. Padahal dia tadinya ahli ibadah, dikarenakan gangguan atau godaan daripada iblis tersebut. Wa amal ausi, adapun yang ahli maksiat, yang di bawah tadi, yang ahli maksiat, fa'in qadha min sakarihi, dan bahwasanya dia ketika dia terbangun daripada sadar daripada mabuk, tadi dia mabuk segala macam, sadar, begitu dia sadar bahwa dia dalam nafsu fi halin radiyatin, setelah dia sadar dari mabuknya, dia melihat dirinya ini dalam keadaan kotor, dalam keadaan apa, dia tergeletak di tempat-tempat yang sudah tidak bersih lagi, tempat kotor. Waqad bala ala sobih, dan dia kencing atas, dia pakaiannya habis kena kencing segala macam. Wa matruhun ala turab, dan dia tergeletak di tanah. Kada sadar lagi sudah. Begitu sadar, waqala qad afnaitu umri, dia berkata dalam dirinya, aku sudah menghabiskan umurku fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Wa akhi yataladzadu bi ta'ati rabbih, sedangkan saudaraku di atas sana dia menikmati beribadah, taat kepada Tuhannya. Sumataba wa nawala khair, kemudian dia bertobat kepada Allah dan dia berniat untuk berbuat baik juga, sehingga dia watala, kemudian naik ke atas, liwabika akhahu ala ta'ah, supaya mengikuti saudaranya dalam ketaatan. Wa nazalahu ala niyatil maksiat, lalu yang di bawah naik ke atas untuk mengerjakan taat, ikut saudara di atas, yang di atas turun ke bawah untuk bermaksiat, ikut saudaranya di bawah. Nah, di tengah perjalanan, di tengah tangga itu terjadilah tabrakan keduanya dan terjatuh keduanya, sehingga matilah keduanya. Jadi yang satu mati dalam keadaan niat hendak berbuat maksiat, yang satu niat ingin berbuat taat. Begitu niat. Jadi yang satu yang tadinya apa, baik menjadi jahat, yang jahat menjadi baik. Nah, begitulah Pak niat tadi. Jadi yang dipandang daripada niat tersebut. Kemudian niatul mu'min khairun min amali. Niat seseorang itu kadangkala lebih baik daripada amal yang dia kerjakan. Wa qila innaha tadullu ala anna man nawa sya'an yasullahu. Dan bahwasanya menunjukkan atas seseorang apa yang dia niatkan itu dia akan mendapatkannya. Wa illam ya'malhu, sekalipun dia tidak mengamalkan amalan tersebut, liman in syar'iyyin, lantaran ada sesuatu yang menghalangi secara syar'i. Kamaridin takhallafa anil jamaah, seperti seorang sakit sehingga dia tidak bisa hadir berjamaah, niatnya memang hendak salat berjamaah, tapi lantaran sakit tidak bisa berjamaah, maka pahalanya tetap dapat pahala tersebut karena ada niat. Padahal dia tidak berjamaah, cuman dia hendak berjamaah, cuman sakit tidak bisa hadir, tapi niatnya ada, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Waqat warada anna ta'ala yaqulu hafadhah yaumil qiyamah, dan sungguh mendatang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malaikat hafazah pada hari kiamat, "Uktubu li 'abdika zawqat bil ajr." Kata Allah, wahai malaikatku, tulis bagi hambaku ini pahala ini, pahala ini, pahala ini. Fayaqulun, ya Rabbana lam nahfaz dzalika minhu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami tidak ada mencatat amal-amal ini dia, tidak pernah kerjakan dia, tidak ada catatannya dia. Tetapi Allah menyuruh tulis pahala ini bagi si fulan ini. Jar malaikat, wahai Allah kami tidak pernah mencatat amalnya, dan memang dia tidak pernah mengerjakan. Wa yaqullahu ta'ala innahu nawa. Allah menjawab bahwasanya kata Allah dia ada niat untuk mengerjakan amal itu. Wakilah dan dikatakan innahu yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamah fa yudfa'u lahu kitabun fa ya'khudhu bi yamini. Dan dikatakan bahwasanya diberikan pada hari kiamat kepada seorang hamba dan diserahkan daripada catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya. Fa yajidu bi hajjan wa jihadan wa sadaqatan. Kemudian menemukan di catatan amal itu dapat pahala haji, pahala jihad, pahala sedekah. Wa ma pahala, padahal dia tidak pernah mengerjakan itu. Kada pernah berhaji, kada pernah berjihad segala macam, tapi pahala itu ada. Fa yaqulu hadza la sabi kitabi, dia berkata, ini bukan catatan amal saya ini. Catatan pahala haji, pahala jihad, saya tidak pernah mengerjakan itu. Berarti bukan catatan itu saya ini. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Aku tidak pernah mengerjakan sedikit pun, satu pun daripada yang tersebut itu. Wa yaqullahu ta'ala, Allah menjawab, haza kitabuka, kata Allah ini catatan kamu ini, li'annaka isna umran tawilan wa anta taqul, dan engkau hidup di dunia dengan kehidupan yang panjang dan engkau selalu berkata, lau kana limalun hajjatu minhu, kalau aku punya harta aku akan berhaji. Kan ada niat nih. Lau kana limalun tasaddaqtu minhu, jikalau aku punya harta aku ingin bersedekah, ingin menyumbang segala macam. Misalnya membeli tanah misalnya untuk madrasah Darussalam, kalau aku punya duit misalnya. Kemudian fa'arabta dzalika sidqan fa'arabtu dzalika min sidqi niyatika, maka kata Allah aku mengetahui yang semua itu daripada benarnya niat engkau, dari lubuk hati engkau yang sangat dalam, dengan ikhlas engkau berniat. Nah wa a'taituka thawaba dzalika kullahu, maka kata Allah aku berikan semua pahala itu. Padahal dia tidak pernah mengerjakan amal itu, cuman karena ada niat itu maka Allah kasih daripada pahala dengan sebab niat tersebut. Wa fi riwayatin wa innallaha azza wa jalla yu'tal 'abdu ala niyatihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla sungguh memberikan kepada hambanya atas niat apa yang dia niatkan hambanya, ma la yuti ala amali, sesuatu yang tidak diberikan Allah atas amalannya, padahal tidak mengamalkan tapi ada niat. Li'anna niyata la riya biha, karena niat itu tidak ada riya di dalam niat. Kada ada orang riya dengan niat, tidak ada orang riya dengan niat, tapi dalam amal wala amalu yukhalitu riya, sedangkan amal itu bisa bercampur dengan riya, tapi kalau niat tidak ada bercampur dengan riya. Wa innaha tuhalu ta'adudu wa takassuru fil amal wahid, dan bahwasanya satu niat itu bisa menanggungkan daripada beberapa dan banyak daripada amal-amal. Hanya satu niat tapi bisa dengan beberapa amal. Wa yudha'afu ajruhu bi qadri niyati bihi, dan maka dilipat gandakan pahalanya dengan kadar niat tersebut. Kama, sebagaimana contoh, idza dalla syahsun fi masjid, apabila duduk seseorang di masjid, wa niat biniat i'tikaf, duduk di masjid biniat i'tikaf. Wa intizarus shalah, dan berniat menunggu salat. Wal uzlah, dan niat beruzlah, artinya fokus untuk menghindar atau tidak bercampur dengan manusia, uzlah. Wa qiraatil Quran, dan niat membaca Al-Quran. Wa hifdzis sam'i, dan oleh pendengaran, wal basar penglihatan, wal lisan, dan perkataan. Amala yakni daripada yang tidak bermanfaat. Wa imaratul masajid bizikir, dan memakmurkan masjid dengan zikir. Maka semua itu dapat pahalanya.
Satu aja duduk di masjid, niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Niat menunggu apa salat dapat niat menunggu apa salat. Tambah lagi niat beruzlah dapat pahala uzlah. Tambah lagi sambil baca Quran dapat lagi baca Quran. Tambah lagi niat memelihara pendengaran, dapat lagi niat lagi memelihara penglihatan, dapat lagi niat lagi memelihara lisan daripada berkata yang tidak bermanfaat, dapat lagi niat lagi memakmurkan masjid dengan zikir, dapat lagi pahalanya. Jadi satu pekerjaan dengan beberapa niat, maka semua apa yang kita niatkan dapat pahalanya. Sehingga yang bagi akil ayyuk sara niat salihah. Sesugiannya bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna bahwasanya memperbanyaklah niat daripada amal-amal saleh itu. Liyahudha sawabuha, supaya memperoleh pahalanya. Jadi satu amal kita perbanyak niat, sehingga dengan apa yang niatkan itu diberikan Allah pahala, ganjaran pahala kepada kita semua. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yas'aluka ma 'allamtana wa farduhu ilayna allati yahdina ilayka Allahumma ahdina arifin waj'alna wa dhurriyyatana min ibadika salihin. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa ajirna bil 'afiyah wassalam wa istiqamah wa husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habibullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.